Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman, rekan-rekan dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama ikuti kajian ini. Silahkan yang mengikuti, dan saya akan buka dengan membacakan beberapa ayat dari surah Yusuf, yaitu ayat 38 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa'ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat tadi menambah keberkahan dan membuka pintu hati kita. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala kebaikan kita dan memberikan solusi dari segala kesulitan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, baiklah, kita akan mulai kajian kita. Yaitu masih membahas tentang manfaat keimanan. Kita pada subuh kemarin sudah membahas 4 di antara fungsi atau keistimewaan atau keutamaan atau manfaat dari keimanan. Sekarang masuk ke poin 5, yaitu iman adalah syartun linailil hayat al-mutmainnah, atau syartun linaili hayatin mutmainnah.
iman adalah satu syarat yang sangat penting untuk mendapatkan kehidupan yang mutmainnah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang indah. Dan hidup yang tenang, hidup yang nyaman, hidup yang indah, semua itu adalah dunia hati. Karena kata-kata tenang adalah perasaan, kata-kata nyaman adalah perasaan, kata-kata indah adalah perasaan. Maka hayat al-mutmainnah adalah kehidupan yang bisa dirasanya bukan dengan mata saja, tapi yang paling penting adalah hati, pikiran, rasa kita. Jadi tidak mungkin kita akan merasakan hidup yang nyaman, hidup yang mutmainnah, hidup yang tenang, ya, kecuali kita telah mengawalinya dan membuat pondasinya, yaitu pondasi keimanan. Baik, ayatnya adalah surah An-Nahl, yaitu surah 16, surah 16 ayat 97. Surah 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, min dzakarin, baik dia laki-laki, au untha, atau dia perempuan. Jadi dalam Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sisi keistimewaan dan keutamaan kedudukannya sama. Tidak ada yang paling utama di antara laki-laki dan perempuan. Hubungannya bukan at-tafadul, kata para ulama. Kedudukan antara laki-laki bukan tafadul, tapi takamul, saling menyempurnakan. Sehingga man amila min sholihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, tak peduli. Yang penting melakukan amal soleh, melakukan tugasnya, dan tentu tugas fungsinya kadang sama, kadang berbeda. Tapi dua-duanya melakukan tugas fungsinya sesuai dengan kudratnya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'minun, tapi garis bawah, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan yakin, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan. Bahkan Allah di sini membuat dua kata taukid, kata penguat yang menunjukkan jangan diragukan. Fala, maka sungguh pasti, nuhyiyannahu, kami akan memberikan kehidupan yang sungguh-sungguh. Jadi satu lam taukid, dua nun taukid. Ini menunjukkan bahwa janji Allah akan diberikan kepada orang yang landasan hidupnya iman, kemudian melakukan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka Allah akan menjadikan apa? Hayatan thayyibatan, hidupnya akan tenang, nyaman. Dan di antara salah satu makna hidup tenang dan nyaman adalah makna hadis yang sering kita ulang-ulang, ajaban li amril mu'min. Ya. Sungguh indah, sungguh ajaib kehidupan orang mukmin. Ya. In asobathu sarra'u syakar, wa in asobathu dharra'u sabar. Indah kehidupan seorang mukmin. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kalau dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur jadi pahala. Dia ditimpa musibah, fasabar. Dia sabar, dia terima, maka dia kemudian mendapat pahala dari kesabaran itu. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak bisa kecuali orang mukmin. Orang yang tidak beriman dikasih nikmat tambah durjana, dikasih uang dipakai maksiat, dikasih kerajaan dipakai diktator, dikasih kekuasaan dipakai menindas rakyat. Sehingga tidak ada baiknya bagi orang yang tidak beriman, baik dikasih kenikmatan, dikasih keburukan, ya, dikasih kesulitan, dia putus asa, ya, dikasih masalah, dia marah, dia murka. Ya. Karena sesungguhnya, sekali lagi, yang jadi masalah itu bukan masalah itu sendiri. Yang jadi masalah adalah ketidaksiapan dan ketidakridhoan hati menerima masalah itu. Ya. Contohnya,
motor kita nabrak. Tubuh kitanya nggak nabrak, nggak kegores, ya, nggak kejeduk. Tapi kenapa hati kita menjadi sakit? Pikiran kita menjadi pusing. Padahal yang ketubruk motor kita yang dipinjam teman. Karena apa? Karena hati kita tidak ridho, tidak rela, kita tidak terima. Tapi kalau terima, sebenarnya memang tubuh kita nggak apa-apa. Nah, yang bisa menerima, yang bisa ridho, man radiya falahu ridho, hanyalah orang mukmin yang iman kepada takdir Allah, yakin atas semuanya sudah dicatat oleh Allah, yakin semuanya ada hikmah di balik semua kejadian pada dia, maka sungguh hidupnya akan nyaman, tentram. Bagi dia tidak ada bedanya ketika dia dapat nikmat dan dapat musibah, semuanya harus menjadi wasilah mengantarkan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, iman adalah syartut tamkini wal istikhlafi. Iman adalah syarat mendapatkan kemenangan dan mendapatkan kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin akan mendapatkan kemenangan, tidak mungkin akan mendapatkan kekuasaan yang hakiki, tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan yang hakiki kecuali dengan iman, dan iman yang melahirkan amal soleh. Ya, kita lihat suratnya. Itu tadi suratnya surah 24 ayatnya ayat 55 atau surah Nur ayat 55. Surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Dan kemarin sudah saya sampaikan, beriman di sini adalah yakin 100%, tasdikun, jazimun, laisa ma'ahu taraddudun, wala syakkun, muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalil. Kata para ulama, yang disebut iman adalah satu sikap yang percaya 100%, tidak disertai keraguan sedikit pun, yang tumbuh dari dalil, dari argumentasi, yang cocok dengan kenyataan. Itu yang disebut dengan yakin. Seperti saya kasih contoh kemarin, ada singa di depan pintu, ya. Kemudian karena yakin 100%, maka pasti wa amilus solihat. Maka Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum, orang yang beriman di antara kalian. Min itu menunjukkan litab'in sebagian, artinya ada di antara kalian yang tidak beriman. Apa buktinya tidak beriman? Tidak wa amilus solihat. Karena kalau kita yakin dengan 100% bahwa ada pahala yang dijanjikan Allah akan diberi di dunia dan di akhirat, kita yakin 100% bahwa ada janji Allah yang akan diberi di dunia bagi orang yang berjuang, bagi orang yang berinfak, bagi orang yang mengajar, bagi orang yang belajar, maka tentu kita tidak akan meninggalkan kebaikan-kebaikan itu. Karena kalau kita kasih contoh kemarin, kalau yakin sekarang misalnya di halaman Masjid Agung akan dibagikan uang satu orang 100 juta, dan berita itu membuat kita yakin, maka kita yakin akan pergi. Yang membuat kita tidak melakukan, tidak pergi, tidak melakukan amal adalah kita tidak terlalu yakin. Dengar sih dengar, tapi di hati tidak. Hati kita tidak 100%, tapi yakin. Kalau 100% yakin ada singa di belakang pintu, maka kita tidak akan pernah keluar. Yakin di belakang pintu ada tumpukan emas, maka kita akan segera menghampiri apapun tantangannya. Jadi kita tidak amilus solihat itu karena tidak aman. Apa yang Allah akan berikan di sini? Satu, di sini ada 3 janji. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan al-khilafah. Allah akan menjadikan kalian para khalifah, para pemimpin, para pemegang kebijakan, para pemegang kekuasaan, para penentu kebijakan. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi para pemegang kebijakan, para penentu kebijakan, syaratnya penuhi saja amanu wa amilus solihat. Ya.
Di sini bahkan menggunakan kata-kata khilafah, perlu saya singgung. Bahwa yang dimaksud dengan khilafah dalam term umat Islam adalah kekuasaan. Ya, bisa saya katakan apapun bentuknya. Ya. Yang penting substansinya mengamalkan seluruh perintah, apapun namanya. Yang penting substansinya menunaikan perintah Allah dengan secara komprehensif. Itu. Mau kerajaankah silahkan. Mau republikkah silahkan. Mau apa saja. Substansinya lakukan perintah Allah secara komprehensif dalam setiap sudutnya. Dalam setiap momentumnya. Dalam setiap dimensinya. Maka dia adalah yang dimaksud dengan istikhlaf. Diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga kata-kata khilafah jangan dimusuhi. Karena kata-kata khilafah itu artinya melakukan perintah Allah. Dan jangan diartikan ketika umat Islam berkuasa, maka umat lain akan dihinakan. Justru tidak. Sebaliknya umat Islam ketika diberikan kekuasaan, diberikan kejayaan, diberikan tampuk kekuasaan, maka umat Islam akan menjadi umat yang adil. Yang mampu menjadi polisi dunia beneran, bukan basa-basi. Dia akan mengamankan umat lain, dia akan menjaga kebebasan beragama, dia akan mensejahterakan rakyatnya. Lihat. Bahkan bukan hanya untuk manusia, kekuasaan Islam kalau berkuasa. Jangankan manusia. Burung-burung pun, binatang pun akan dijaga, dilindungi, dilestarikan lingkungan. Lihat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau 2 tahun berkuasa. Yang asalnya kas negara porak-poranda, sulit, bermasalah, dan terus diganti oleh pemimpin yang hebat yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu 2 tahun. Kata Umar, lihat wahai Menteri Keuanganku. Adakah uang yang masih tersisa setelah digunakan untuk kewajiban-kewajiban negara? Masih ada. Nikahkan laki-laki yang tidak mampu menikah. Dinikahkanlah. Masih ada Tuan Amirul Mukminin. Sampai Umar mengatakan belikan gandum. Simpan di gunung-gunung tinggi untuk dijadikan makanan burung. Karena umat Islam yakin. Islam. Peradaban Islam harus menjaga bukan hanya manusia. Tapi binatang harus merasakan indahnya kekuasaan umat Islam. Indahnya ajaran Islam. Tumbuh-tumbuhan alam semesta. Tidak boleh ada pohon yang sembarang dipotong. Alamnya harus dilindungi. Kita juga harus melihat bagaimana Umar bin Khattab ketika membebaskan Palestina dari tangan-tangan Romawi yang saat itu. Ketika Umar datang ke Palestina karena diminta untuk menerima kuncinya secara langsung, Umar mencari tempat untuk sholat. Itu kotor dengan bekas bekas kuda-kuda mereka yang disimpan di situ. Kotor, tidak dijaga masjid kita, Masjidil Aqsa. Tapi Umar setelah sholat kemudian Umar membuat satu Uhdah al-Umariyah atau Al-Uhdah al-Umariyah atau yang bahasa kita disebut Konvensi Umar. Ya, keputusan Umar apa mengatakan? Wahai para penduduk Ilya, para penduduk Al-Quds, orang-orang Kristen Romawi yang ada di Al-Quds, siapa yang mau pulang? Saya antarkan ke tempat di mana kalian merasa nyaman. Masya Allah. Indahnya kekhilafahan umat Islam. Indahnya kepemimpinan umat Islam. Kemudian, siapa yang mau tinggal di sini? Kami akan jaga dirinya. Kami akan jaga rumahnya. Kami akan jaga masjidnya, gerejanya. Bahkan wasulbanahum, kami akan jaga gereja, patungnya. Wasulbanahum, kami akan jaga patungnya. Itulah indahnya peradaban umat Islam. Maka Syekh Abu Hasan An-Nadawi menuliskan dalam satu buku yang tadi saya tunjukkan. Ya, ini bukunya. Beliau menuliskan satu buku yang berjudul Madza khasiral alam bin khitatil muslimin. Apa saja kerugian dunia, kerugian kemanusiaan, bahkan kerugian alam semesta kalau umat Islam ini kalah, kalau umat Islam ini lemah, kalau umat Islam ini terpuruk. Yang merasakan kerugian umat Islam, tapi seluruh manusia, seluruh alam semesta akan merasakannya. Bagaimana kemanusiaan diinjak-injak, orang dijajah, orang dirampas. Alam semesta dihancurkan demi kepentingan sesaat, hedonisme dan sebagainya. Semua itu gara-gara umat Islam. Semua itu gara-gara peradaban umat Islam atau kekuasaan umat Islam tidak mampu ditegakkan. Sehingga yang berkuasa adalah orang-orang materialisme, orang-orang yang hedonisme, yang tidak mengajar, yang tidak mengamalkan nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata khilafah ini perlu kita sampaikan. Bahkan di Mesir ada seorang bapak ahli hukum namanya Dr. Abdul Razik As-Sanhuri yang lama
setelah beliau selain belajar di negeri-negeri Islam termasuk di Mesir, beliau pergi ke Perancis mempelajari hukum dan beliau mengatakan kekhilafan umat Islam ini kalau kembali atau seperti yang diyakini oleh banyak umat Islam harus kembali lagi, tapi jangan dibayangkan bahwa ini akan terhapus. Mesir tetap akan ada Mesir, Indonesia akan tetap ada Indonesia. Substansinya kata beliau apa? Umat Islam bersatu dalam satu sikap. Umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan. Ya, bahkan kita juga bisa mengatakan kenapa Uni Eropa satu, uangnya punya euro, kebijakan politik luar negerinya disatukan. Kenapa umat Islam yang menjadi penduduk besar nih, ya, puluhan negeri Islam, tapi sikapnya masing-masing, yang ini ke sini, yang ini ke sini, sehingga umat Islam tidak mempunyai kekuatan. Lihat saudara-saudara kita di Uyghur, lihat saudara-saudara kita. Substansinya di situ, sehingga tanpa harus menghapus negara-negara yang ada. Yang penting semua negara itu mengamalkan nilai-nilai Islam, dan ketika mengamalkan nilai Islam juga tidak memaksa orang lain. Misalnya zina dalam Islam dirajam. Agama lain silahkan kembali kepada kitab suci mereka. Mereka punya kebebasan. Hukum ekonomi silahkan pakai mereka yang yakini, tapi umat Islam kecuali yang merupakan kebutuhan publik, ya maka itu pemerintah berhak menentukan yang harus diikuti oleh semua orang. Oleh sebab itu Allah akan memberikan kekuasaan ini kepada umat Islam. Syaratnya adalah amanum. Harus yakin dulu ya. Bagaimana kita mau diberikan orang kitanya tidak yakin. Ya, ke masjid subuh saja masih tidak yakin, baca Quran saja tidak yakin, apalagi menegakkan ekonomi Islam, mengamalkan ilmu syariat dalam berdagang, dalam berumah tangga, mendidik anak-anak, mendidik masyarakat, siasah syariah, menggunakan politik yang Islami, ya, adab Islamiyah, musik yang Islami dan seterusnya. Kalau kita tidak yakin tentu tidak akan mengamalkan, maka tentu kekuasaan itu akan diberi. Maka betul-betul kalau ini akan diberikan kalau kitanya sudah iman dan yakin atau yakin. Baik. Sehingga mau memperjuangkan. Yang kedua janji Allah apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Selain kalian akan diberikan istikhlaf kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kekuasaan itu akan menjadikan kalian syuhada, para penjaga, soko guru, peradaban dunia, pelindung orang yang terzalimi, ya, penerang orang yang tersesat. Itulah fungsi Islam. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita tidak akan memaksa orang lain memeluk Islam, tapi kita akan memberikan kebebasan. Silahkan ini Islam itu begini, jelaskan sehingga orang akan memilih dengan keyakinannya masing-masing. Selain itu Allah akan memberikan tampil agama. Agama ini kuat, kokoh, tidak dihinakan. Jangan sampai terjadi di Uyghur, saudara-saudara kita dipaksa misalnya untuk murtad. Terjadi di India, terjadi di kemarin di dekat kita ada negeri orang kemudian diusir dari rumahnya. Bukan karena apa-apa, karena dia Islam, hidup di minoritas di sekeliling orang-orang non-muslim. Karena Islam ini tidak mempunyai istikhlaf, tidak mempunyai kepemimpinan yang menyatu. Sehingga kalau terjadi apa-apa, yang ini ke sini, yang ini ke sini sikapnya, maka Allah juga tidak memberikan tamkin kepada agama ini. Maka kalau amanu, semuanya 100% yakin, wa amilus sholihat, maka Allah akan berikan. Dan yang terakhir apa? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Rasa takut, rasa cemas, tertekan, terinjak, ya, termarginalkan, terpinggirkan, terhinakan akan diganti dengan kerasaan, nyaman, tenang, tentram. Asal syaratnya tadi apa? Wa'adallahu alladzina amanu. Mari kita iman. Mari kita berpuasa sunnah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baru puasa sunnah kalau sudah disuruh diet kan. Karena kalau kita baru puasa sunat disuruh diet sama dokter, berarti masih iman kita masih kuat kepada dokter daripada kepada agama. Inilah keimanan yang kita maksud. Baik. Nomor 7. Syartun li khairiyati al-ummah. Ya, iman itu adalah syarat umat ini mendapatkan karakter terbaik. Jadi umat ini akan menjadi kuntum khair ummah. Kalian ini akan menjadi umat terbaik kalau kalian ini iman. Ya, baik, dalilnya surah 3 ayat 110. Surah 3 ayat 110. Ali Imran 110. Ayatnya ini masyhur.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dimunculkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Tandanya khairu ummah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, selalu menegakkan kebaikan dan menghalangi dan mencegah dari kemunkaran. Jadi kalau kita mau jadi khairu ummah itu karakternya sederhana, tegakkan kebaikan, cegah kemunkaran. Jangan biarkan kebaikan diinjak-injak, jangan biarkan kemungkaran ditepuk tangani, dikuatkan. Tapi selalu dimanapun ada kebaikan yang tidak dilakukan, maka segera ingatkan. Dimanapun ada kemungkaran yang dilanggar, maka segera ingatkan. Ingatkannya tergantung posisi kita. Kita yang berkuasa, keluarkan keputusannya. Gunakan kekuasaannya. Kita yang pendakwah, sampaikan dengan dakwah. Orang yang punya harta, usahakan dengan hartanya. Sampai yang paling kecil, paling tidak berdoa. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Kalau kita misalnya ibaratnya punya anak kecil mau megang api, jangan, jangan. Kita punya tangan, ambil saja. Tapi fa'ilam yastati, kalau tidak bisa, pabilisani, itu tetangga saya, itu teman saya, nggak bisa kita langsung, kamu nggak boleh ini, kan dia sudah besar. Kalau sudah itu hubungannya adalah ingatkan, nasihati, lewat ceramah, lewat khutbah, lewat tulisan di media, lewat di Facebook, di WhatsApp, dan sebagainya. Kalau masih tidak bisa juga, maka fabi qalbi, paling tidak mengingkari dengan hatinya. Itulah karakter ummah al-khairah, umat yang bagus. Kalau tidak begitu, berarti umat itu tidak bagus. Dan perlu dicatat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu niscaya. Karena kemunkaran itu kalau kita biarkan, walaupun kita tidak menjadi korban kemunkaran itu, ingat, bisa jadi anak kita, generasi kedua jadi korban kemunkaran itu. Bisa jadi generasi kita, cucu kita. Kalau kita membiarkan ada tetangga pencuri, tetangga pemabok, satu saat rumah kita yang akan dicuri. Atau satu saat rumah anak kita yang akan dicuri. Atau satu saat cucu kita yang akan dicuri. Lihat juga, seperti tadi, di dalam perjuangan kekuasaan umat Islam. Kalau kita tidak memperjuangkan umat Islam ini jaya bersatu seluruh dunia dalam satu komando, walaupun tidak harus hilang negaranya, negara tetap ada, tapi punya sikap yang sama terhadap keburukan, terhadap kejahatan. Jangan salahkan. Kalau anak cucu kita, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, itulah mereka yang mengalami seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Uighur hari ini. Yang dialami oleh saudara-saudara kita di India hari ini, yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai tempat di Palestina hari ini. Kenapa? Gara-gara kita cuek, yang penting saya bisa ke masjid, yang penting saya bisa sholat, yang penting saya bisa baca Quran, rumah saya masih aman, saya masih bisa makan, biarlah itu. Saya nggak mau perjuangan ekonomi Islam, saya nggak mau memperjuangkan Islam mulai politik dan sebagainya. Maka ingat, satu saat cucumu akan mengatakan, gara-gara kakek saya, gara-gara nenek saya, sehingga saya sekarang masuk penjara, sehingga saya sekarang dipaksa untuk murtad, disiksa seperti yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Sehingga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu niscaya. Bahkan kalau kita tidak melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, siksa Tuhan, jangankan hukum alam begini, siksa Tuhan pun akan turun dan akan kena kepada kita, dan bisa jadi kita yang pertama disiksa oleh Allah karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kan ada Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya, Allah pernah mengutus malaikat untuk menyiksa suatu kaum. Kemudian malaikat itu datang menyiksa suatu kaum. Kemudian balik lagi. Kenapa? Pas dilihat ada orang di tempat ibadah. Kalau sekarang mungkin di masjid, yang sedang khusyuk berzikir, beribadah kepada Allah. Maka dia balik, ya Allah, di kampung itu ada orang sedang ibadah, ada ahli ibadah, ya Allah. Kata Allah, mulai dari dia. Ya Rabb, kenapa dia mulai dari dia? Sebab dia membiarkan orang sekampungnya melakukan kemaksiatan. Masya Allah. Maka syarat menjadi umat terbaik adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan jangan takut. Nah, kata-kata jangan takut ini tidak mungkin bisa
terwujud kecuali dengan iman. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan dalam surah ini, wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi anil munkar itu tidak bisa tegak kecuali dengan iman. Maka iman inilah sebetulnya pada hakikatnya yang akan membuat kita menjadi umat terbaik. Ya, kita lihat ayatnya. Karakter orang yang karena ketika berdakwah itu banyak tantangannya. Bisa jadi diintimidasi, bisa jadi ditekan, ya, bisa jadi diancam, bisa jadi dipenjarakan, bisa jadi ditembak, bisa jadi dibunuh, ya. Tapi kalau pendakwahnya punya iman, baik pendakwah dalam arti penceramah, pendakwah dalam arti para pejuang dalam berbagai bidangnya, maka dia tidak akan pernah takut. Dalam bahasa Al-Quran disebut wala yakhafuna fillahi laumata laim. Ya, siapa yang tidak takut dengan laumata laim? Pencacinya orang yang mencaci, yang mengejek, yang membuli. Dan bahasa-bahasa sekarang yang lain apa namanya? Itu kecuali orang yang beriman. Karena orang beriman itu tak tahu. Siapapun yang membuli dia, berapapun orang yang membuli dia tidak akan merendahkannya kalau menurut Allah dia mulia. Siapapun yang membunuh dia, mengancam dirinya, mengintimidasi dia tidak akan pernah mati kecuali dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang mukmin yang akan mampu tegak menegakkan kebenaran dan melarang dari kemungkaran. Ya, dalilnya ini tentang karakter orang mukmin yang tidak akan takut oleh apapun kecuali oleh Allah. Terutama ketika menegakkan kebaikan, dia tidak akan efesmeer, mudah berubah, karena diancam, ditekan. Surahnya surah 5 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan mencintai Allah, mereka orang-orang yang rendah hati, rendah diri kepada orang mukmin dan tegas kepada orang kafir. Mereka memperjuangkan agama Allah dan mereka tidak takut apapun. Dzalika fadlullah. Itulah karakter orang iman. Tidak mungkin orang yang punya karakter tegas, karakter pemberani kecuali dengan dibekali oleh bekal internalnya, bekal dirinya yang muncul cahaya hatinya, yaitu cahaya keimanan. Dia semua tahu bahwa hidupnya hanya bisa dirubah dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, keimanan akan mendapatkan keberanian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam keluarganya, dalam lingkungan masyarakatnya, dalam negaranya, di dunia ini. Kalau sekarang para pemimpin dunia mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara bersama-sama atau mayoritas mampu menegakkannya, maka Palestina sudah lama sudah merdeka. Tapi kalau seperti yang kita saksikan hari ini, masing-masing negara tidak mau ikut campur karena takut ditekan ini, takut rugi ini, takut ditinggalkan ini, maka inilah yang terjadi kehinaan bagi umat Islam. Dan itu bisa terjadi pada diri dan negeri kita kalau kita tidak segera kembali kepada Allah dengan menguatkan nilai-nilai keimanan bahwa kita hanyalah melakukan perintah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, iman adalah syarat adamul khusran atau adamul khusarah. Ya. Anti kerugian. Tidak ada rugi setelah orang beriman. Ya. Dalilnya surah 103. Ya. Itu surah Al-Asr. Ya, yang sangat masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Al-Asr itu waktu kapanpun. Ya, seakan-akan Allah yang mengatakan kapanpun, dimanapun, ya, dimanapun, maka wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu akan berada dalam kerugian. Bahkan bukan akan rugi. Perhatikan ini penggunaan bahasa yang sangat indah dan sangat menekankan. Sehingga kita harus percaya. Yang pertama Allah bersumpah. Kalau sudah sumpah artinya tidak mungkin tidak.
Karena itu sudah puncak meyakinkan orang dalam ilmu balaghah itu dengan sumpah. Ya, misalnya kita bilang, rumah kebakaran. Yang beneran. Itu inna. Benar, sungguh benar. Masih nggak percaya? Demi Allah. Nah, demikian juga Allah di sini ingin mengatakan 3 kali. 1, wal asri, demi. Yang kedua, la, sungguh. Yang ketiga, inna, sungguh manusia dalam kerugian. Bahkan di situ bukan akan rugi, tapi dalam kerugian. Artinya, tubuhnya, dirinya itu diselimuti oleh kerugian. Ya. Jadi bukan akan rugi, tapi memang dalam jurang kerugian. Ya, kalau saya menggambarkan memang kita rugi terus. Waktu kecil tidak bisa apa-apa, pengen segera besar. Kirain sudah besar, segala bebas bisa melakukan apa saja enak. Ternyata sudah besar, tanggung jawab besar. Ya, sudah pemuda, mulai tersiksa. Ya, harus berjuang, harus sekolah, harus kuliah, mencari karir dan sebagainya. Kirain sudah menikah enak. Setelah menikah ternyata punya anak, anaknya harus diurus. Yang tidak punya anak juga bermasalah. Lafi khusrin, semuanya tekanan dalam hidup ini. Kecuali illalladzina amanu, kecuali dengan keimanan semua itu berubah. Nikmat jadi syukur, musibah jadi sabar, semua kesulitan bagi dia tidak ada masalah. Yang penting bisa dipersembahkan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, hidupnya semuanya menjadi indah, hidupnya semuanya menjadi nyaman dan tenang karena dia ada yakin dalam semua episode kehidupannya, dalam semua momentum kehidupannya, semuanya sebetulnya bisa menjadi pahala dan perbekalan mendapatkan kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang ke-9 terakhir, iman adalah syarat masuk surga. Nah, ini kenapa saya tuliskan, jangan sampai ada orang yang berpendapat, yang beberapa di antaranya ada yang mengatakan yang penting, apalagi para pendakwah toleransi ini yang kebablasan. Ya, nggak apa-apa, orang itu agamanya apa saja, karena substansinya agama itu ingin mengajarkan toleransi, kasih sayang. Maka apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, mau nyembah patung, menyembah apapun, yang penting dia menjadi orang baik. Nah, ini menjebak ini. Ini pemikiran-pemikiran liberal yang harus kita tolak. Nah, yang penting dia jadi orang baik, taat negara, cinta tanah air, berpegang teguh dengan Undang-Undang Dasar 45, maka dia masuk surga. Itu sesat itu. Nggak ada. Surga itu hanya akan diberikan kepada orang beriman. Ya. Apa dalilnya? Pertama surah 4 ayat 122. Surah An-Nisa ayat 122. Siapa yang orang yang akan masuk surga itu? Jelas batasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan dia melakukan amal soleh. Ini rata-rata kata amanu dengan amilus solihat, maka tidak mungkin ada iman yang kuat tidak amal soleh. Tidak mungkin ada amal soleh yang benar kecuali dengan amanu. Ya, ini dua kata yang hampir tidak pernah berpisah dalam Al-Quran. Apa janjinya bagi mereka? Sanudkhiluhum jannatin tajri, mereka akan dimasukkan surga, dan yang surganya itu begini dengan detail dan sangat indah. Nah, untuk menguatkan, kita bisa buka surah Al-Anfal, ya, bahwa orang kafir nggak bisa masuk surga. Di surah Al-Anfal itu surah berapa? Surah 8. Ya. Jangankan masuk surga, ini untuk menangkal orang-orang yang suka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan bahwa apapun agamanya akan masuk surga. Di surah Al-Anfal terjadi dialog, dan ayat ini biasanya dibaca di Qiyamul Lail, dibaca di sholat-sholat malam orang-orang Mesir ketika saya di Mesir, dan membuat mereka menangis. Mohon maaf, bukan surah Al-Anfal tapi surah Al-A'raf, surah 7. Surah 7. Ya, surah 7, surah Al-A'raf. Ya. Mulai ayat 43 sampai ayat 50. Surah 7
Ya, ayat 43 sampai ayat 50. Itu terjadi dialog antara ahli surga nanti dan ahli neraka. Yang dalam ayat 50-nya, dialog yang sangat menyedihkan kalau kita baca, mudah-mudahan ini kita menjadi ahli surganya. Apa kata para penduduk neraka? Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wa nada, dan memanggil ashabun nari, para ahli neraka, orang-orang yang sedang disiksa neraka, ashabal jannati, kepada para penduduk surga, sing jarit, pada teriak-teriak, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakum. Apa teriakan mereka? Coba bagi kami air seteguk saja, kami kehausan. Di sini hanya ada nanah, di sini hanya ada kayu zakum, di sini hanya ada bangkai, kami haus dan lapar, beli seteguk saja dari surga. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah berikan kepada kalian di surga. Apa jawaban ahli surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tidak bisa, ini diharamkan. Perhatikan, ini diharamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Jadi jelas ayatnya, ya, tidak boleh. Ini ayat-ayat pasti, ayat-ayat qat'i akidah dalam Islam. Orang kafir tidak akan masuk neraka, ya, tidak akan masuk surga kecuali dia bertaubat sebelum meninggal dan beriman. Maka kalau dia banyak dosa bisa dimaafkan oleh Allah dan bisa disiksa dulu. Tapi kalau tidak ada imannya, dia kafir, dia menentang aturan Allah, maka janjinya sudah jelas, ya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati, ya, tadi, ya, akan dimasukkan kepada wa'adallahu, di surah ada di ayatnya bahwa Allah berjanji kepada orang kafir itu akan dimasukkan neraka. Itu sudah janji Allah. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ini jelas. Jangankan masuk surga, minta seteguk air saja itu tidak dikasih. Dan kalau kita bilang memang, ya, walaupun airnya dari surga, kalau dibawa dulu ke neraka keburu panas, ya. Jadi nggak mungkin lah. Jangankan masuk surga, ya, orang kafir itu meminta makanan secuil saja, meminta air seteguk saja tidak bisa, maka keimanan menjadi syarat orang masuk surga. Karena surga itu pun diciptakan oleh Allah sebagai balasan, sebagai imbalan atas keimanan, perjuangan orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian ini sebagai kajian ulangan sebetulnya bisa menggantikan, dan mudah-mudahan hasilnya bagus, bisa menggantikan kajian subuh yang kurang jelas hasilnya karena memang ada kelupaan, ya, itulah lemahnya manusia. Sudah saya siapkan, ternyata tidak dicolokan audionya, sehingga walaupun saya pegang begini nggak ada suaranya tadi pagi itu. Tapi semuanya akan menjadi pembelajaran, pengalaman, menunjukkan kita lemah manusia. Apapun yang telah kita persiapkan, kadang-kadang kita terkena lupa, terkena tidak mampu dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita besok pagi akan masuk ke kajian selanjutnya, akidah yang kelima, yaitu adrarul kufr, bahaya kekafiran. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.